Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan review smartphone dari Realme ini ya, yaitu Realme U1 atau bisa disebut U1 ya. Smartphone ini harganya 2 juta rupiah. Menurut kira-kira untuk 2 juta rupiah worth it gak ya smartphone ini? Kelebihannya dan kekurangannya apa aja sih? Oke, ikuti terus video ini. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu desainnya. Oke, untuk yang pertama sih desainnya seperti ini ya. Ada lengkungan di setiap sampingnya, di sisi-sisi ini lengkungan yang artinya dia agak cenderung oval ya, nggak kotak-kotak banget, agak oval. Nah, untuk di bagian layar depannya itu dia pakai Corning Gorilla Glass 3 dan di atasnya sini dia ada kamera ya, yang modelnya itu seperti air tumpah gitu ya. Dan di sini ada grill speaker ya, sebenarnya nggak ada sih. Terus material bagian samping ini plastik, ya. Jadi kalau misalkan kalian sekilas sih emang kayak aluminium, tapi ini plastik banget sih, kelihatannya ini plastik banget. Di sini ada tombol power dan di bagian bawah dia masih punya jack 3,5 mili dan itu bagus banget sih. Sebagian orang masih butuh ya dia untuk jack 3,5 ini, apalagi yang headsetnya itu yang harganya jauh lebih murah ya, menurut saya jauh lebih murah ya jack yang ada jacknya itu. Nah, terus di sini ada dia punya voice atau bisa mic gitu ya, bisa dibilang. Terus ininya untuk port chargernya dia masih Type C dan di sini dia ada grill speaker. Oke, dan di samping sebelah kiri sini dia ada tombol volume atas bawah dan di sini ada SIM tray ya, SIM tray dan di sini ada untuk ejectornya. Dan di bagian atas sih kosong melompong, nggak ada apa-apa. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini dia punya sidik jari ya, mantap banget sidik jari. Terus di sini ada kamera 2 buah, di sini ada LED flash dan ini bahannya plastik juga, jadi bukan kaca, ini plastik yang seperti kaca ya. Kalau misalnya ini emang mantul sih bagus, nggak kelihatan plastik gitu, tapi ini sebenarnya plastik. Dan di sini ada tulisan besar banget Realme. Oke. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu fitur-fitur apa aja sih yang kita dapat dengan harga 2 juta ini. Oke, nah teman-teman, jadi yang selanjutnya kita lanjutin ke spesifikasinya. Nah, untuk displaynya sendiri dia itu pakai IPS LCD capacitive touchscreen ya, dan untuk size sendiri dia 6.3 inci ya, dan untuk screen to body ratio-nya itu 83,9 ya. Nah, terus untuk resolusinya sendiri dia pakai 1080 kali 2340 pixel 19,5 banding 9 untuk rasionya ya. Nah, untuk PPI-nya sendiri dia 409 ya, jadi kerapatan displaynya itu dia 409. Nice banget untuk harga segini, ini rapat banget sih. Nah, untuk proteksinya sendiri dia pakai Corning Gorilla Glass 3 untuk layarnya ya. Nah, untuk OS-nya sendiri dia pakai Android 8.1 Oreo dan bisa di-upgrade ke Android 9 ya. Dan kebetulan yang saya pakai ini udah upgrade ke Android 9 yaitu Android Pay, dan untuk color OS-nya sendiri dia pakai versi 6 ya. Nah, untuk chipsetnya dia pakai MediaTek MT6771 Helio P70 dengan 12 nanometer ya. Nah, untuk CPU-nya sendiri dia pakai octa-core 4x2.1 GHz dan Cortex A73 dan 4x2.0 GHz Cortex A53 ya. Untuk GPU-nya sendiri dia pakai Mali G72 MP3 ya. Nah, untuk di sisi lain dia pakai memorinya itu internalnya 32 GB dan untuk RAM itu 3 GB RAM. Nah, kebetulan saya pakai ini 32 GB dan 3 GB RAM. Yang selanjutnya itu ada juga yang 64 GB 3 GB RAM dan 64 GB 4 GB RAM. Untuk kalian yang merasa kurang di internal itu kita bisa tambahin pakai micro SD. Oke, jadi jangan ketakutan kalau misalkan kurang memori gitu ya. Nah, terus yang menariknya lagi dia itu dedicated slot, jadi punya slotnya sendiri ya, nggak pakai SIM 2. Jadi misalkan kalian punya 2 kartu terus pengen pakai micro SD juga, itu udah bisa ya. Jadi SIM 1 dan SIM 2 nya aktif ditambah pakai micro SD bisa, jadi bukan hybrid. Mantap ya.
Untuk kameranya sendiri dia pakai dual 13 megapiksel f2.2 autofocus, dan yang kamera keduanya itu dia pakai 2 megapiksel f2.4 untuk itunya ya. Jadi kayak untuk bokehnya gitu dia pakai cuma 2 megapiksel. Sayang banget sih kayaknya hasilnya menurut saya agak kurang menarik ya. Nah, untuk fiturnya dia punya LED flash, HDR dan panorama. Dan untuk videonya dia bisa 1080p di 30 fps dan 720p di 90 fps. Ya, untuk selfie kameranya malah dia lebih besar. Pakai 25 megapiksel f2.01 per 2.8 0,9 um. Wah, malah sensor di depan itu lebih besar ya kayaknya ya daripada yang belakang. Bukaannya itu dia lebih besar. Nah, untuk fiturnya sendiri dia kamera depan cuma bisa HDR ya. Nah, untuk videonya dia sama-sama bisa 1080 di 30 fps. Mantap banget ya. Nah, ini teman-teman untuk kamera belakangnya ya, untuk tes videonya ini settingannya 1080, dan ini kebetulan untuk cahaya lagi cukup, ini tuh bisa dikurangin juga supaya lebih detail tuh ya. Keren banget tuh, lumayan bagus kalau untuk videonya ya, 30 fps ini tuh. Ini kebetulan lagi cahaya cukup ya tuh. Bisa dikurangin tuh supaya lebih jelas. Oke, nah ini untuk video kamera depan ya. Ini saya pakai settingan 1080 juga di 30 fps. Ini karena sensor depannya sebetulnya lebih besar, jadi cahaya yang masuknya itu lebih banyak, ya lebih terang itu, dan kebetulan ini cahaya juga lebih cukup. Ini terus bisa digelapin juga kalau kalian mau tuh, kita gelapin aja tuh biar supaya lebih detail ya. Untuk fitur-fiturnya sendiri dia color OS-nya itu dia seperti ini tampilannya itu ya. Menurut saya sih ini menarik ya, bagus. Dan ditambah dengan layarnya yang 1080 makin memanjakan mata kita di sini ya. Nah, untuk settingnya sih seperti ini dia tampilannya itu dia juga udah enak banget ya, bener enak banget, dan dari settingan warnanya sendiri pun enak banget. Nah, terus untuk fiturnya yang lain, dia fingerprintnya itu menurut saya cepat banget bacanya. Sekarang kita tinggal sentuh gini aja, tangan disimpan sini, dia udah langsung buka ya. Beberapa kali saya tes ini hampir tidak pernah gagal ya. Kalau saya yang ini pakai ini nggak pernah gagal sih, asal mungkin jangan kotor aja sih tangannya, atau di sini pun jangan kotor ya. Nah, untuk fitur yang selanjutnya itu face unlocknya pun dia buka itu cepat banget ya. Kita baru pencet ini aja dia udah langsung buka, mantap, cepet banget ya. Nah, yang selanjutnya untuk testing game ya. Nah, untuk tes game itu saya pertama main Real Racing 3. Untuk di Real Racing 3 itu nggak ada masalah sama sekali sih, malah lancar-lancar aja ya. Sayang banget nggak bisa nampilin FPS-nya, tapi saya bisa bilang ini bisa ada nginjak ke 60, mungkin turun lagi sedikit, naik lagi ke 60 atau turun lagi ya. Karena Real Racing sendiri ini nggak bisa disetting grafiknya ya, jadi udah fix aja sih dari developernya itu, jadi nggak bisa disetting medium atau high gitu ya, udah nggak bisa. Nah, itu menurut saya bagus banget sih Real Racingnya. Nah, terus untuk yang selanjutnya saya tes Mobile Legends. Untuk Mobile Legends di grafik high dan di full frame rate itu nggak ada kendala sih, nggak ada masalah, malah bagus-bagus aja, nice. Ini ya, dia bisa lihat sendiri, ini juga mantap banget sih ya mainnya, gambarnya udah full HD gitu, udah enak sih ya. Nah, terus untuk yang selanjutnya saya main Call of Duty. Di Call of Duty saya sesekali cobain pakai mode yang high dan high frame rate, agak ada stuttering dan agak lagging gitu ya.
Jadi saya saranin untuk main Call of Duty mending di settingan medium, tapi kalau untuk frame rate-nya bisa dikasih di high saja sih, nggak masalah ya. Karena kalau dua-duanya di high, saya yakin ini handphone pasti bakal panas banget ya. Tapi overall itu udah bagus banget sih, udah untuk game yang sekarang dan agak-agak berat ini dia udah bisa dihajar bisa-bisa, mantap. Nah yang selanjutnya yang terakhir itu saya main PUBG. Untuk main PUBG itu aman ya, main PUBG aman juga, lancar juga, nggak ada kendala. Cuman kalau di settingan HD kan ini kebetulan ada yang HDR dan Ultra HD itu nggak bisa, jadi cuman sampai HD. Dan di full frame rate itu saya nggak ada masalah sama sekali, lancar-lancar aja. Terus apa lagi? Ya paling itu sih. Kalau untuk PUBG sih lancar-lancar aja. Nah, terus kalau kalian buat main sosial media atau untuk browsing itu udah nggak ada masalah sama sekali sih ya. Untuk Instagraman ini udah ngebacanya juga lancar banget sih, terus nggak ada kendala, ya enak-enak aja ya. Terus kalau untuk browsingan, baca-baca berita gitu ya, berita harian online gitu ya, itu udah enak juga sih ya. Jadi intinya pada dasarnya sih nggak pernah ada masalah sama sekali, dan gejala lagnya itu ada sesekali cuman nggak banyak ya. Ya malah kalau misalkan kalian sering bersih-bersih, clean up kayak sampah-sampah yang ada itu gitu ya, sampah-sampah sistem gitu ya, ini jauh lebih lancar sih ya, masih bisa lancar lagi. Nah oke, jadi kita nyampe ke kesimpulannya. Menurut kalian worth it apa enggak handphone ini harga 2 juta? Menurut saya worth it aja ya. Di samping ini value for money banget gitu ya. Jadi fitur di HP 2 juta kita udah dapat semuanya ya. Main game bisa lancar, terus sosial media lancar banget ya. Kalau misalkan kekurangan storage, kalian tinggal tambah micro SD aja, atau misalkan kalian pilih yang storage-nya itu internalnya agak lebih besar sedikit ya. Nah terus kalau ngomongin kekurangan sih menurut saya ya paling hanya di material sih ya, tapi itu tentatif sih ya, hanya mungkin beberapa orang aja sih yang ngomongin material, karena dengan kita mendengar harganya pun cuma 2 juta pun juga ya udahlah dimaklum aja gitu ya. Nah terus kalau kekurangan lain sih mungkin di kameranya yang sayang banget cuma 2 megapiksel untuk bokehnya ya, yang depth-nya itu dia cuma 2, jadi kurang rapi aja kalau misalkan kita foto di ruangan seperti ini ya. Kalau misalkan foto di outdoor gitu ya, terus dengan matahari yang cukup atau pencahayaan yang cukup, itu udah menurut saya nggak ada masalah sih. Cuman kan kadang-kadang kita suka foto di ruangan gini gitu ya, yang agak sedikit mengganggu dan cahayanya pun kurang gitu. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.